Beberapa hari lalu, saya menonton sebuah film yang salah satu percakapannya seperti ini. Urip iku koyo kopi, yen ra iso nikmati rasane pangga pahit. Ngerti gua. Apa? Hidup itu seperti kopi. Kalau kita tidak menikmatinya, yang terasa hanya rasa pahit. Sebuah kalimat yang sederhana. Hidup itu seperti kopi. Kalau tidak dinikmati, maka yang terasa hanya pahitnya saja. Kalimat itu ringan, tapi perenungannya tidak sesederhana itu. Dari situ muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana manusia bisa menikmati hidup sekalipun sedang berada dalam fase yang terus menekan, menggerus, dan seringkali membuat kita merasa tak punya daya untuk bertahan. Pertanyaan ini menyentuh inti eksistensi manusia. Ia bukan sekadar persoalan praktis. Ia meraba sisi paling rapuh dari manusia. Bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang tidak bisa kita kendalikan? Bagaimana kita bisa mengelola beban yang sulit dipahami? Dan bagaimana kita tetap menemukan makna ketika hidup sedang tidak berpihak? Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, menyatakan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang mengalami, tetapi makhluk yang menafsirkan. Penderitaan tidak otomatis menghancurkan seseorang. Ketidakmampuan memberi maknalah yang membuat seseorang pada akhirnya runtuh. Frankl menyebutnya, "Those who have a way to life can bear almost anyhow." Artinya, menikmati hidup di masa sulit tidak harus menunggu kepahitannya hilang. Ia bermula dari kemampuan manusia untuk menilai, memaknai, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Langkah pertama untuk menikmati hidup di masa sulit adalah berani mengakui, bukan terus menyangkal. Kierkegaard mengatakan bahwa kecemasan manusia sering muncul bukan karena kenyataannya berat, tapi karena manusia menghabiskan energi untuk menyembunyikan, menolak, dan menghindari rasa sakit yang seharusnya bisa dipahami. Penyangkalan hanya membuat beban semakin menghebatkan. Sebaliknya, pengakuan membuka ruang bagi diri untuk menenangkan. Ketika seseorang mau berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," ia sebenarnya sedang memberi diri izin untuk memahami dan meringankan beban atau penderitaan tersebut. Mengapa demikian? Karena selama seseorang menyangkal, ia sedang memikul dua beban sekaligus. Pertama, rasa sakitnya, dan kedua, usaha untuk menutupinya. Saat ia mengakui, beban yang kedua runtuh. Yang tersisa hanya rasa sakit itu sendiri. Ini bukan pesimisme, ini kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu untuk kembali mengendalikan diri. Ketika hidup sedang berat, skala kebahagiaan menyusut drastis, sehingga diperlukan sebuah pemulihan. Dalam psikologi, konsep ini dikenal sebagai micro restoration. Pemulihan kecil yang dilakukan berulang dan konsisten. Salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi kelelahan keputusan. Maksudnya seperti apa? Semakin lelah kita berhadapan dengan penderitaan, semakin buruk kualitas pilihan kita. Stoicisme sudah menyatakannya sejak lama. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia sering menderita bukan karena realitas objektif, tetapi karena ekspektasi yang terus ia besarkan. Mengejar kebahagiaan di masa sulit sering membawa kita pada kemungkinan-kemungkinan yang membawa kita pada rasa frustasi. Yang efektif justru menangkap kebahagiaan kecil yang masih mungkin dilakukan. Menikmati kopi hangat, membereskan kamar, menyelesaikan satu tugas kecil, atau mungkin mendengarkan musik. Secara akademis, otak manusia merespon kemajuan kecil. Kemajuan kecil memberi rasa berkembang, bukan terperangkap. Dan rasa berkembang, sekecil apapun itu, memperkuat kemampuan untuk bertahan. Albert Bandura memperkenalkan teori sense of agency.
yaitu persepsi bahwa diri kita masih bisa melakukan tindakan yang terarah, terpilih, dan bermakna. Di masa sulit, agensi ini menyusut. Kita merasa hidup berjalan di luar kendali kita. Maka strategi paling masuk akal bukan memaksa diri menguasai semuanya, tetapi mengambil kembali kendali pada hal yang masih dapat kita miliki. Selesaikan satu hal yang bisa dirapihkan. Rancang ulang hal kecil yang bisa ditaklukkan. Misalkan, dalam 5 menit pertama ketika kamu bangun pagi, tentukan 1-3 target yang harus kamu capai pada hari tersebut. Setiap tindakan kecil mengirim sinyal kepada otak bahwa kita masih bisa melangkah, bukan hanya menunggu. Dan manusia yang bisa melangkah, meskipun perlahan, adalah manusia yang bisa menghidupi harapannya. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang tidak didesain untuk hidup dalam isolasi. Banyak penderitaan menjadi 2 kali lebih berat, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena manusia menolak untuk dibantu dan didampingi. Dukungan sosial adalah salah satu prediktor paling konsisten dari ketahanan psikologis. Ketika seseorang membiarkan dirinya ditolong, ia mengurangi beban kognitif dan emosional yang selama ini ia tahan. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan solusi, tetapi keberadaan orang lain yang membuat kita merasa tidak sedang berjalan sendirian. Kerapuhan manusia bukan kelemahan, ia adalah mekanisme yang mengingatkan kita bahwa hidup memang butuh sandaran. Khalil Gibran pernah menulis bahwa rasa sakit adalah ruang tempat kebijaksanaan ditanam, ditumbuhkan, dan pada akhirnya dihasilkan. Penderitaan tidak otomatis mendewasakan seseorang, tetapi ia membuka pintu bagi manusia untuk melihat diri dan dunia secara lebih jelas. Menikmati hidup di masa sulit bukan berarti memoles luka batin atau kepahitan agar terlihat indah. Bukan demikian. Ia berarti memahami bahwa pahit adalah bagian dari rasa, dan manusia tidak harus menunggu rasa pahit hilang untuk menemukan arti hidupnya. Makna bukan hadiah. Makna adalah hasil dari keberanian untuk bertanya, untuk apa aku bertahan? Apa yang sedang kubangun dari semua ini? Apa yang bisa kupelajari tanpa harus membenci hidup? Ketika makna ditemukan, penderitaan berhenti menjadi musuh. Ia menjadi proses yang meski tidak nyaman, tetap meneguhkan. Pada akhirnya, menikmati hidup di masa sulit bukan kemampuan yang ajaib. Ia merupakan proses pelan yang menuntut kejujuran, kesabaran, dan kesediaan untuk melihat hidup tidak hanya dari pahitnya. Seperti kopi, pahit itu bukan cacat, tetapi karakter. Dan manusia pada dasarnya tidak sedang diajak menghapus pahitnya hidup, melainkan belajar menghayati rasa yang menyertainya. Dengan begitu, kita bisa tetap bertahan, bertenang, dan perlahan menikmati hidup ini, bahkan ketika hari-hari sedang tidak mudah.